Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktav Sulkiala Nuril Ulia dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 3B dengan NPM 2478309. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah cara menyelesaikan soal-soal dari UTS kemarin. Baiklah, tanpa lama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini saya telah membuat sebuah database dengan nama sesuai ketentuan kemarin yaitu TS_seminar_ NPM saya yaitu 2478309. Kemudian di bawahnya ada sebuah kode use sebagai perintah agar semua pekerjaan yang saya buat di sini tersimpan pada database tersebut. Kemudian di sini saya telah membuat sebuah table bernama peserta agar menyimpan sebuah data-data peserta. Di sini saya menggunakan ada sebuah struktur dengan kolom ID peserta dengan tipe data varchar maksimal karakter 10. Di sini saya buat primary key agar tidak ada duplikasi data. Kemudian nama lengkap dengan tipe data varchar maksimal karakter 150. Dan di sini saya buat not null agar tidak boleh kosong karena ini sebagai identitas utama. Kemudian asal institusi tipe data varchar maksimal karakter 100, kemudian kolom email dengan tipe data varchar maksimal karakter 100, dan di sini saya buat unique agar tidak ada data yang sama. Kemudian ada kolom tanggal daftar dengan tipe data date. Kemudian setelah data table tadi sudah kita buat, kemudian kita melakukan modifikasi struktur table menggunakan perintah alter table untuk menambahkan kolom baru yaitu berstatus kehadiran dengan tipe data char maksimal karakter 1. Kolom ini berguna untuk mencatat kehadiran peserta, misalnya dengan kode H untuk mahasiswa yang hadir dan kode T untuk mahasiswa yang tidak hadir. Di sini kemudian langsung saja kita coba lihat ya. Di sini saya sudah membuat tabel di atas tadi yaitu tabel peserta. Kita coba lihat terlebih dahulu. Nah, kolomnya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Kemudian kita coba lakukan perintah tadi menggunakan alter table. Kita execute. Jangan lupa refresh terlebih dahulu. Kemudian kita lihat. Nah, di sini kolom status kehadiran berhasil kita tambahkan. Nah, kemudian jika kita ingin menghapus data dari tabel yang sudah kita buat tadi, tapi tidak ingin menghapus struktur datanya seperti kolom dan tipe datanya, kita bisa menggunakan perintah truncat table. Ini dia kodenya yaitu truncat table, terus nama table dari yang ingin kita tuju. Kemudian selanjutnya kita disuruh untuk menginsert data sebanyak 5 dengan ketentuan 3 mahasiswa berasal dari asal institusi Universitas A dan 2 lainnya dari Universitas B. Dan kemudian kita coba saja langsung kita insert datanya. Jangan lupa kita refresh terlebih dahulu, kemudian kita lihat. Nah, data tadi berhasil kita inputkan ke dalam tabel peserta. Kemudian jika kita ingin mengupdate isi dari tabel tadi, kita bisa menggunakan perintah update seperti yang ada di layar ini. Update nama table, kemudian set ini untuk apa yang akan kita masukkan, yaitu untuk apa data baru yang ingin kita masukkan. Di sini saya ingin memasukkan pada kolom status kehadiran berubah menjadi T. Kemudian where ini untuk bagian apa yang ingin kita ubah. Di sini saya ingin mengubah pada data yang memiliki pada kolom asal institusinya berisi Universitas B. Jadi di sini nanti tabel mahasiswa dengan data mahasiswa dengan asal institusi Universitas B di sini akan status kehadirannya akan berubah menjadi T. Jadi coba saja kita langsung execute. Kemudian kita jangan lupa refresh. Kita lihat lagi tabel tadi. Nah, maka di sini yang Bagas Putra tadinya status kehadirannya hadir, dia akan berubah menjadi
T. Nah, di sini ada dua lagi yang hadir. Kenapa dia tidak berubah? Karena pada kolom asal institusinya dia Universitas B. Karena saya tadi buat di sini hanya untuk Universitas B ya yang berubah ini. Pada bagian mahasiswa yang asal institusinya Universitas B. Jadi Universitas A tidak akan berubah. Kemudian di sini diperintahkan untuk menampilkan sebuah tabel dengan kolom nama lengkap, asal institusi, dan kemudian status kehadiran. Di situ kita bisa menggunakan perintah select, di mana select ini kemudian mana kolom yang akan kita inginkan. Karena kemarin kita menggunakan bintang, itu untuk menampilkan semua kolom. Jadi kalau untuk menampilkan kolom tertentu, kita tidak menggunakan bintang, tapi kita ketik langsung nama kolom dari yang ingin kita tampilkan. Kemudian from ini untuk data diambil dari tabel mana. Kemudian where ini untuk status kehadiran H. Yaitu kita akan menampilkan data mahasiswa dengan status kehadirannya H. Kemudian kita coba saja langsung execute. Nah, di sini jawaban dari query-nya yaitu ya benar ya, kita yang ditampilkan cuman mahasiswa dengan status kehadiran H, yaitu Kevin Ketero dan Ahmad Eja. Nah, kemudian di selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan kolom nama lengkap dari tabel peserta dan kolom judul seminar dari tabel seminar menggunakan live join, meskipun ada peserta yang belum terdaftar di seminar manapun. Nah, hal yang pertama yaitu kita membuat tabel untuk terlebih dahulu untuk pertama yaitu tabel seminar ya. Di sini saya memasukkan struktur datanya yaitu kolom ID seminar sebagai primary key-nya, kemudian judul seminar, dan saya buat not null agar karena ini sebagai identitas utama ya harus diisi jadinya. Kemudian selanjutnya saya membuat sebuah tabel peserta seminar yaitu sebagai penghubung antara tabel seminar dan juga tabel peserta. Nah, di sini saya menggunakan menambahkan kolom yaitu ID pesertanya sebagai penghubungnya ini ya. Nah, ini dia kodenya untuk sebagai penghubungnya. Kemudian di sini saya sudah execute tadi ada tabelnya. Kemudian di sini juga saya menginputkan data ke dua tabel yang telah saya buat tadi, yaitu pertama pada data seminar dan juga data kepada tabel peserta seminar. Nah, kemudian ini untuk kode live join-nya. Di sini kita menggunakan select, yaitu P untuk tabel peserta, dan di sini ID peserta sebagai karena kita diminta untuk menampilkan kolom tersebut ya, itu P dari apa? Kolom ID peserta dari tabel peserta, P ini untuk lambang pesertanya, kemudian nama lengkap dari kolom nama lengkap dari tabel peserta, kemudian judul seminar dari kolom tabel seminar. Kemudian from datanya ini kita ambil dari tabel peserta. Kemudian ini untuk kode live join-nya tabel peserta seminar PS on P ini tabel peserta itu kolom ID peserta sama dengan kolom peserta dan seminar ID peserta. Kemudian coba saja ya kita langsung joinkan. Nah, di sini tadi kita cuma menginputkan dua mahasiswa yang ikut seminar ya. Dengan ID peserta ini 30, 32 ini. Kita coba execute kode tersebut. Nah, di sini ditampilkan. Nah, di sini juga pada mahasiswa yang tidak ikut seminar apapun juga dimunculkan ya sesuai. Dan hanya ada dua mahasiswa ya karena sesuai data yang saya inputkan tadi cuma dua mahasiswa yang ikut seminar yaitu ID 26782830 yaitu Kevin Kaitaro dan juga ID peserta 26272832 yaitu Ahmad Nejat. Nah, kemudian di bagian terakhir ada perancangan model data menggunakan diagram ERD dari sistem manajemen seminar. Di sini saya mengidentifikasi beberapa entitas utama yaitu saya temukan yaitu entitas peserta, kemudian peserta seminar, kemudian seminar dan juga penyelenggara. Kemudian di bagian peserta ini terdapat atribut yang itu ID peserta sebagai primary key-nya, kemudian
Ada atribut nama lengkap, asal, institusi, kemudian email, dan tanggal daftar dan status kehadiran. Kemudian di entitas peserta seminar ada atribut ID seminar dan ID peserta sebagai primary key-nya, dan juga menjadi foreign key-nya untuk sebagai penghubung antara peserta dan entitas peserta dan entitas seminar. Dan juga ada atribut lainnya yaitu tanggal daftar seminar dan status hadir. Kemudian di entitas seminar ada atribut ID seminar sebagai primary key-nya dan atribut lainnya yaitu judul seminar, tanggal seminar, dan lokasi. Kemudian ada entitas penyelenggara dengan primary key-nya yaitu atribut ID penyelenggara dan atribut lainnya yaitu nama penyelenggara dan kontak. Di sini relasinya yaitu satu peserta dapat mendaftar banyak seminar, kemudian banyak peserta seminar dapat mendaftar satu seminar. Kemudian di bagian penyelenggara, satu penyelenggara dapat mengatur atau menyelenggarakan banyak seminar, dilambangkan dengan relasi one to many. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke soal yang pilihan kedua. Di sini langkah pertama saya membuat database dengan nama seperti ketentuan yang pertama tadi ya, cuman bedanya di sini seminar diganti dengan e-commerce, dan juga saya memerintahkan menggunakan kode perintah use untuk agar menyimpan pekerjaannya di table tersebut. Kemudian di sini untuk membuat skema operasi yaitu kita setelah membuat database tadi kita membuat perintah yaitu create schema digunakan untuk membuat skema baru bernama operasi. Skema ini berfungsi sebagai wadah agar tabel dan objek lain yang dibuat nantinya berada dalam satu ruang logis yang terorganisir dan tidak tercampur dengan skema default bawaan sistem seperti DBO ya. Kemudian di tahap berikutnya adalah kita membuat sebuah tabel produk di dalam skema operasi. Tabel ini menjadi inti dalam sistem e-commerce karena berisi daftar produk yang dijual. Di sini saya menambahkan kolom, kita menggunakan kolom ID produk sebagai primary key-nya, kemudian nama produk, dan kita di sini tidak boleh kosong karena sebagai identitas utama, kemudian harga beli dengan tipe data money, dan juga harga jual sama, kemudian stok sebagai integer. Kemudian sepertinya tadi sudah saya buat, sudah saya execute kode ini, kemudian kita lihat tabelnya. Oh, nah ini dia. Saya juga tadi sudah menginputkan data ya ke dalamnya ya. Nah ini dia, saya menggunakan insert into ya untuk menginputkan data ke tabel yang sudah saya buat tadi. Saya menginputkan sebanyak 5 baris karena kita dibuat untuk minimal 5 baris data. Kemudian selanjutnya kita membuat fungsi scalar, di mana setelah struktur data tadi siap, kita ke pembuatan fungsi logika bisnis pertama, yaitu fungsi scalar bernama UDF underscore hitung margin. Fungsi ini dibuat untuk menghitung persentase keuntungan atau profit margin dari setiap produk. Rumus yang digunakan adalah harga jual dikurang harga beli, dibagi harga beli, kemudian dikali 100. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu harga jual dan juga harga beli. Keduanya bertipe data money ya ini. Kemudian, jika nilai harga beli bernilai 0 atau kosong, fungsi ini mengembalikan nilai 0 ya, agar tidak terjadi kesalahan pembagian setelah fungsi dibuat. Dilakukan pengujian dengan menjalankan perintah select, ini dia, untuk mengambil data dari tabel produk dan menampilkan hasil perhitungan margin sebagai kolom tambahan. Melalui langkah ini, kita dapat melihat berapa persen keuntungan yang diperoleh dari setiap produk yang dijual. Ini tadi juga sepertinya sudah saya execute ya, kode ini. Kemudian kita langsung saja coba execute pada kode select untuk menampilkan uji fungsinya. Nah, di sini terlihat dari kita minta untuk kode bagian produk pertama yaitu mouse wireless ya. Di sini harga belinya 100.000 atau berapa ini. Kemudian harga jual dan
margin keuntungannya adalah 50%, setengah dari harga beli harga beli tadi ya. Kita mendapatkan keuntungannya sebesar 50%. Nah, kemudian selanjutnya ke tahapan berikutnya yaitu kita membuat sebuah store prosedur bernama SP_update stok penjualan. Nah, kemudian di prosedur ini berfungsi untuk memperbarui stok produk ketika terjadi transaksi penjualan. Prosedur ini mempunyai dua parameter, yaitu yang pertama ID produk dengan tipe data integer, yaitu untuk menentukan produk yang akan dijual. Kemudian yang kedua yaitu kuantitas terjual dengan tipe data integer untuk menentukan jumlah unit yang terjual. Kemudian di dalam prosedur dilakukan pengecekan apakah stok yang tersedia mencukupi. Jika stok tidak mencukup, maka transaksi dibatalkan dan sistem akan mengambilkan pesan kesalahan menggunakan raise error. Namun jika stok mencukupi, maka sistem akan melakukan pembaruan data dengan mengurangi jumlah stok sesuai kuantitas yang dijual, ya menggunakan update. Kemudian proses ini akan dibungkus dalam block transaction untuk memastikan bahwa perubahan data bersifat atomik dan aman. Setelah prosedur dibuat, dilakukan 2 kali pengujian. Pengujian pertama untuk memastikan pembaruan stok berhasil, dilakukan ketika stok mencukupi, dan pengujian kedua untuk memastikan sistem menolak transaksi jika stok produk tidak mencukupi. Nah, kemudian ini untuk pengujiannya ya. Di sini ini untuk panggilan yang sukses ya jika stoknya mencukupi. Kita coba ini ya untuk kode pengecekannya yang menggunakan accept. Kita coba langsung execute kodenya. Nah, maka di sini update stok berhasil. Dan jika kita tampilkan untuk menggunakan select, nah ini untuk tampilan stoknya. Kemudian dan ini untuk contoh kedua jika gagal karena stoknya kurang, kita coba saja jual 1000 unit dari produk dengan stok kecil ya. Kita sama hampir kodenya seperti yang di atas. Kemudian kita coba execute. Nah, dia akan menampilkan sebuah error ya, stok tidak cukup. Stok saat ini 2, kuantitas yang diminta 1000. Jadi, dia sistem akan munculkan error sesuai dengan yang kita minta tadi karena stoknya kurang ya. Nah, langkah terakhir dalam sistem e-commerce adalah perancangan dan normalisasi data. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap entitas tambahan yang dibutuhkan agar sistem dapat mencerminkan proses bisnis penjualan secara lengkap. Selain itu, tabel produk yang sudah ada ditambahkan entitas customer untuk menyimpan data pelanggan seperti nama, email, alamat, dan nomor telepon. Kemudian entitas orders digunakan untuk mencatat setiap transaksi pesanan yang dilakukan pelanggan dan entitas order detail digunakan untuk mencatat daftar produk yang dibeli dalam setiap pesanan beserta jumlah dan harga satuannya. Hubungan antara entitas dibangun dengan pola one to many antara customer dan orders, yaitu satu pelanggan bisa memiliki banyak pesanan, kemudian serta antara order dan order detail, yaitu satu pesanan bisa terdiri dari banyak produk. Kemudian dengan struktur tersebut, sistem e-commerce memenuhi kaidah normalisasi hingga bentuk normalisasi ketiga. Pada bentuk ini, setiap atribut hanya bergantung pada primary key, tanpa ketergantungan transitif terhadap atribut lain. Misalnya, data produk disimpan secara terpisah di tabel produk, sehingga tidak terjadi pengulangan data harga di tabel order detail. Demikian juga informasi pelanggan hanya disimpan satu kali di tabel customer dan cukup direferensikan melalui foreign key di tabel orders. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.